Shalom Bapak dan Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Panggilan Iman Call of Faith. Tentunya saya percaya saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Apa maksudnya? Apapun kondisi yang kita hadapi, yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Jadi pastikan janganlah kita hilang pengharapan kita kepada Tuhan. Sekalipun kerinduan kita, keinginan kita belum tercapai, belum ada jawaban, percayalah Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang saya akan bagikan secara singkat yaitu membahas tentang Tuhanlah menjadi sandaran kita. Tahukah saudara, kondisi yang kita alami, baik itu terpuruk, baik itu kita mengalami sakit atau merasa kita dirugikan, atau kita merasa dihina atau hasilnya pun nol. Tahukah saudara, Tuhan tetap perhatikan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, karena Dia Allah yang berkuasa atas setiap ciptaannya, termasuk kita, anak-anaknya yang berharga di mata Tuhan. Jadi ada kehendak Tuhan yang harus kita alami. Tidak selalu kehendak kita yang kita ingini, tetapi kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Sebelum kita mendengar renungan firman, terlebih dahulu kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu mengandalkan Engkau, dan kami percaya bahwa janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Sekalipun dengan mata kami belum melihat segala mujizat atau segala pertolongan Tuhan, tapi kami tahu masih ada Tuhan sandaran kami, Tuhan pembela kami. Tuhanlah yang selalu menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, Roh Kudus, berfirmanlah. Kami percaya kalau Roh Kudus berfirman, pasti ada kuasa, ada mujizat, ada jawaban, ada jalan keluar. Haleluya, amin. Saya akan bacakan satu ayat saja yang akan memberkati saudara dan saya juga di dalam kitab Amsal Sulaiman atau Amsal pasal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Sekali lagi saya bacakan, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Dalam bahasa Ibrani, kata Tuhan itu menunjuk kepada Yahweh atau Allah, Allah yang Esa, atau bisa disebut juga Adonai, Tuhan. Atau bahasa Inggris disebut Lord, yaitu Tuhan atau Tuan. Jadi saudara, betapa Allah kita begitu sakral. Kekudusan manusia, kesalehan manusia tidak akan mencapai kekudusan Allah. Tetapi dengan apapun kita sebut di dalam perjanjian baru, kita bisa memanggilnya Bapa atau Tuhan Yesus Kristus, atau juga bisa disebut dengan Roh Kudus. Betapa Dia rindu selalu dekat dengan kita, karena Dia adalah sandaran kita. Dalam perikop ini berbicara tentang berkat dari hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah pikiran Allah yang ditaruh, yang dituangkan, yang dimasukkan ke dalam pikiran manusia yang mau percaya, yang hidup di dalam Tuhan. Jadi pikiran manusia sebatas apa yang dia lihat, apa yang dia alami. Tetapi pikiran Allah jauh melampaui dari segala-galanya. Jadi hidup kita adalah karena percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah menjadi sandaran kita. Sekalipun keadaan kita buruk, belum ada jalan keluar, mungkin engkau mengalami kecewa, mungkin engkau mengalami aniaya, atau engkau mengalami putus asa, menyerah,
Saya mau ingatkan, mari tetap andalkan Tuhan. Sekalipun kita sudah berdoa, sudah datang kepada Tuhan, sudah melayani Tuhan, saya mau ingatkan kembali lagi, hanya Tuhanlah sandaran kita. Amin. Percaya Tuhan menjadi sandaran kita. Saya tidak tahu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan berkarya atas hidup kita. Saya juga sebagai kesaksian hidup di mana Tuhan mau membawa saya untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya melihat sebatas saya, tentu saya tidak punya apa-apa. Saya tidak memiliki apa-apa yang menjadi pegangan dalam hidup saya. Seringkali kemanusiaan saya atau manusiawi saya takut, saya khawatir, cemas. Tetapi satu ayat ini memberkati saya, menguatkan saya, karena Tuhanlah sandaranmu. Berarti ada waktunya kita melangkah dulu, kita lakukan dulu dengan disertai percaya kita, percaya kepada Tuhan, iman kita, saudara. Jadi saya percaya kita berbeda-beda masalah, berbeda-beda pergumulan, hanya satu yang memberikan kepastian, jaminan adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah menjadi sandaran kita. Contoh, waktu saudara berpacaran dengan kekasih saudara, atau waktu saudara sudah menikah menjadi suami dan istri, istrinya sedang mengalami hal-hal yang mungkin menyakitkan, dia lalu mendekati suami atau pacarnya, dia menyandar, lalu dia merasa tenang sekalipun sudah mencucurkan air mata. Lalu suami atau kekasihnya itu memeluk dengan kasih, dengan erat. Ada rasa ketenangan bagi kekasihnya, bagi seorang pacar atau seorang istri, atau suaminya juga bisa. Ada rasa ketenangan. Demikianlah, kita tidak melihat Tuhan dengan mata jasmani, tetapi hati kita, pikiran kita, hidup kita peka akan penyertaan Tuhan. Tuhan memeluk kita, Tuhan memegang dengan tangannya, Tuhan mengasihi kita sekalipun dalam bahaya, dalam keadaan yang tidak pasti, tidak menentu. Tuhan sandaran kita. Masih ada Tuhan. Lihatlah, kalau Tuhan menciptakan seperti di ayat 20 atau 19, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Ayat 20, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Dengan hikmat Tuhan, Tuhan menciptakan semuanya. Apalagi kita yang serupa dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita sudah sesuai dengan pemikirannya. Jadi jangan takut. Kalau kita takut, masih ada Tuhan. Kalau belum ada jawaban, ada pertolongan, masih ada Tuhan yang menjadi sandaran kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan menolong kita pasti tepat pada waktunya. Apa bagian kita kalau Tuhan menjadi sandaran kita? Yaitu biarlah kita tidak melupakan ajaran Tuhan, dan juga hati kita memelihara perintahnya, yaitu pembacaan firman. Banyak janji Tuhan di sini. Mari pegang janji Tuhan. Yang kedua, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Sekalipun engkau keadaan buruk atau sakit, atau engkau saat ini sedang dalam kerugian atau bangkrut sekalipun usahamu, tetaplah setia, tetaplah menabur kasih. Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, sebab itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Dan
kita pasti akan mendapat kasih, yaitu dalam pandangan Allah serta manusia. Dan yang ketiga, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Sekalipun kita sudah melayani atau sekalipun kita dipercaya hal-hal kerohanian, jangan merasa diri kita lebih hebat dari segalanya, bahwa semuanya itu karena Tuhan. Kita ada semua karena Tuhan. Kita bisa sekolah tinggi semua karena Tuhan. Jadi kekuatan kita karena Tuhan. Itulah sandaran kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berkat dari hikmat, tetaplah percaya. Sekalipun kita saat ini tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Hati kita harus bicara. Masih ada Tuhan, masih ada janji Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Sekali lagi, Tuhan yang akan memeluk engkau dengan caranya yang ajaib. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Ya, saudara, Bapak, Ibu, janganlah membatasi kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berpeganglah selalu pada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita, selalu menyertai kita. Shalom, haleluya.